Halo OTB di rumah, bagaimana kabarnya? Saya berharap semuanya pasti luar biasa. Ya, sering kali saya mendengar keluhan dari orang tua di rumah. Mereka menghadapi anak yang nakal, anak yang rewel, anak yang susah diatur, atau anak yang diberi label apapun, penakut dan lain sebagainya. Hari ini saya akan memberikan tips buat orang tua di rumah bagaimana menghadapi anak yang susah diatur. Tips yang pertama adalah buat anak mengerti. Tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang penakut, tapi yang ada adalah anak belum mengerti. Makanya tugas sebagai orang tua adalah membuat anak mengerti. Anak itu seperti kertas putih. Siapa yang menuliskan dan apa yang dituliskan, maka seperti itulah anak jadinya. Setiap perilaku anak pastilah ada penyebabnya. Makanya sebagai orang tua, kalian harus menemukan apa penyebab perilaku itu. Sering sekali yang mau kita potong adalah buahnya. Sebenarnya takut, nakal, ngomong kotor, itu adalah buah dari satu pohon yang sudah dibangun. Makanya kita harus temukan apa akarnya. Akar itu adalah penyebabnya. Kalau yang kita potong adalah buahnya, maka kita akan tinggal menunggu waktu saja, dia akan berbuah lagi. Tapi kalau yang kita potong akarnya, dia otomatis tidak berbuah lagi. Jadi yang saya bilang tadi, ngomong kotor itu adalah buahnya. Suka melawan itu adalah buahnya. Tapi ada penyebabnya. Why? Kenapa? Itu yang harus kita temukan. Setiap perilaku itu pasti ada penyebabnya. Kenapa dia menjadi seorang anak penakut? Mungkin di waktu kecil kita sering menakut-nakuti. Banyak orang tua menakuti anak-anak. Dia selalu bilang, jangan ke sana, gelap. Jangan ke sana, ada setan. Jangan ke sana, ada kuntilanak. Jangan ke sana, ada kecoa. Akhirnya anak tumbuh menjadi anak yang penakut. Nah, takut itu adalah buahnya. Mungkin ada anak yang suka ngomong kotor. Suka ngomong kotor itu adalah buahnya. Kita harus menemukan kenapa dia ngomong kotor. Yang harus kita lihat mungkin lingkungannya. Mungkin di sana sering ngomong kotor dan kita harus cari solusi atas akarnya yang harus dipotong. Ya, tips yang kedua menghadapi anak yang susah diatur adalah buatlah peraturan bersama dengan anak. Sering sekali orang tua membuat peraturan sendiri. Kalau orang tua membuat peraturan sendiri, maka yang bertanggung jawab untuk peraturan itu adalah orang tua, karena itu dibuat orang tua sendiri. Tapi jika kita buat peraturan itu bersama-sama dan atas persetujuan anak, maka yang bertanggung jawab atas perbuatan itu adalah orang yang menyetujuinya, yaitu anak sendiri. Jadi ada baiknya kita duduk bersama, kita diskusikan dengan anak peraturan-peraturan yang kita buat. Nonton jam berapa, pegang gadget jam berapa, bangun jam berapa, tidur jam berapa, dan itu harus disetujui oleh anak. Kita diskusikan sama-sama. Ya, sekarang tips yang ketiga. Yang ketiga adalah jangan memanjakan anak. Ya, buat orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik buat anaknya. Bahkan ingin mengorbankan segala-galanya buat anaknya. Tapi tahukah orang tua bahwa ketika kita memanjakan anak kita, maka kita sedang membuat anak itu menjadi anak yang kurang bertanggung jawab dan akan menjadi orang yang bergantung kepada orang tua dan susah mengambil keputusan. Orang tua di rumah, apakah kita mau menghadirkan anak model seperti ini? Tentunya tidak. Ya, untuk itu jangan sesekali memanjakan anak. Yang keempat, jangan terlalu keras terhadap anak. Ini kebalikan dari yang nomor 3. Kalau nomor 3 tadi jangan memanjakan, ini jangan terlalu keras terhadap anak. Kenapa kita nggak perlu
nggak bisa terlalu keras terhadap anak. Karena kalau kita terlalu keras terhadap anak, maka kita membuat anak bertumbuh menjadi anak yang kesepian, bahkan dia akan tumbuh menjadi anak yang pemarah dan emosional. Dan bisa jadi anak juga tumbuh menjadi anak yang penakut. Kita kan tentunya tidak mau menghadirkan anak model seperti ini, karena sering dia dimarahi di rumah, dia hanya sering menyendiri, menjadi kesepian, menjadi penakut. Jadi buat orang tua tidak perlu membuat kekerasan, tidak perlu emosional kepada anak, ya. Karena apalagi ya nih, sampai kita mengeluarkan kata-kata negatif terhadap anak, bilang anak bodoh lah, bilang anak tolol lah, itu nggak bisa. Memberi label negatif terhadap anak, itu kita sedang menciptakan, membuat otaknya juga akan melabel dirinya sendiri menjadi anak yang seperti itu. Semakin sering kita berkata di anak bodoh, anak nakal, itu juga adalah doa kita. Karena perkataan itu adalah doa. Jadi mari kita katakan yang positif saja. Ketika misalnya nih anak nakal, anak misalnya sering berantem dengan adiknya, yang kita kasih, yang kita soroti itu adalah hal yang positif. Mungkin kita bisa berkata seperti ini terhadap anak. Wow, si kakak pasti anak yang baik. Dia pasti mau berbagi sama adiknya. Nah, adiknya pasti adik yang luar biasa. Itu kasih yang positif terhadap anak. Lihat positif apa yang bisa kita kasih ke anak, bukan negatif. Yang terakhir, tips yang terakhir adalah jadilah teladan. Berapa banyak orang tua yang sering melarang anaknya, jangan nonton, tapi kita sendiri menonton. Jangan ngomong kotor, ya orang tuanya sendiri ngomong kotor. Jangan bertengkar kepada adik, orang tuanya sendiri bertengkar. Suami istri bertengkar di depan anak-anaknya. Ini namanya orang tua tidak jadi teladan. Yang harus kita lakukan, kita harus jadi teladan. Kalau kita bilang tidak nonton, yuk sama-sama kita tidak menonton. Kalau misalnya kita mau pegang gadget karena ada sesuatu yang penting, kita harus perlu membuat anak mengerti juga. Yang pertama, kita harus jelaskan, oh, papa harus nelpon karena ada pekerjaan kantor. Atau kalau tidak, bapak ibu di rumah, orang tua di rumah, kalau perilaku itu harus orang tua lakukan, lebih baik lakukan di kamar, tidak di depan anak-anak. Misalnya kalau harus bertengkar dengan istri, lakukan di kamar, jangan di depan anak-anak. Kalau pegang gadget di kamar. Supaya kita bisa jadi teladan buat anak-anak kita. Jadi ini 5 tips yang saya berikan bagaimana menghadapi anak yang susah diatur. Saya berdoa orang tua bijak di rumah bisa menjadi orang tua yang bijak menghadapi anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak teladan. Terima kasih OTB, orang tua bijak di rumah. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.